Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kita sama-sama tahu bahwa Iblis dan Fir'aun adalah yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis dengan kesombongannya dan Fir'aun dengan congkaknya mengakui dirinya sebagai Tuhan. Akibat sifat yang mereka miliki itu, mereka akhirnya mendapat ganjarannya. Iblis dikeluarkan dari surga dan Fir'aun meninggal tenggelam. Namun tahukah kamu, ternyata ada manusia yang lebih buruk dari keduanya? Siapakah itu? Bermodalkan kedudukan yang ia miliki, Fir'aun berani mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Namun Fir'aun bukanlah satu-satunya manusia terburuk di dunia. Selain iblis, ternyata ada juga manusia yang lebih buruk dari mereka berdua. Seperti apakah manusia yang dianggap lebih buruk dari Fir'aun dan iblis itu? Ternyata manusia yang digelari lebih buruk dari Fir'aun dan iblis adalah orang yang tak mau memaafkan kesalahan orang lain. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Memang memaafkan bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Namun hal itu bukan pembenaran untuk tak memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Misri Al-Qalyubi Asy-Syafi'i, terdapat kisah saat iblis mendatangi Fir'aun. Terjadi dialog di antara mereka. "Apakah kau mengenalku?" tanya iblis. "Ya," sahut Fir'aun. "Kau telah mengalahkanku dalam satu hal," kata iblis. "Apa itu?" tanya Fir'aun penasaran. Iblis pun menjelaskan bahwa hal yang mengalahkan iblis dari Fir'aun adalah kelancangannya mengaku sebagai Tuhan. Padahal iblis lebih tua dan lebih banyak pengetahuannya daripada Fir'aun. Bahkan iblis lebih kuat, namun ia tak berani mengakui dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun pun menanggapi penjelasan iblis dengan mengatakan bahwa ia akan bertaubat. Namun iblis mencegahnya dan berkata, "Jangan buru-buru begitu," bujuk iblis laknatullah alaih. "Penduduk Mesir sudah menerimamu sebagai Tuhan. Jika kau bertaubat, mereka akan meninggalkanmu, merangkul musuh-musuhmu dan menghancurkan kekuasaanmu hingga kau tersungkur dalam kehinaan." Fir'aun pun membenarkan perkataan iblis. Ia pun kemudian bertanya orang yang lebih buruk di muka bumi ini selain mereka berdua. Iblis pun menjawab, "Ya, orang yang tidak mau menerima permintaan maaf orang lain. Ia lebih buruk dariku dan darimu." Memaafkan bukanlah hal sepele. Terlebih perbuatan orang lain sangat menyakiti, hingga menyebabkan luka yang teramat pedih. Menjadi orang yang pemaaf ternyata akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang begitu istimewa. Hal ini sesuai hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa memaafkan saat dia mampu membalas, maka Allah memberinya maaf pada hari kesulitan. Hadis riwayat At-Tabrani. Bagi orang yang tak mau memaafkan saudaranya, ia tidak akan mendatangi telaga Nabi Muhammad SAW di akhirat. Hal ini sudah dijelaskan dalam hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang didatangi saudaranya yang hendak meminta maaf, hendaklah memaafkannya, apabila ia berada di pihak yang benar ataukah yang salah. Apabila tidak melakukan hal tersebut atau memaafkan, niscaya tidak akan mendatangi telagaku di akhirat." Hadis riwayat Al-Hakim. Sifat suka memaafkan juga dimiliki oleh Rasulullah SAW. Hal ini dibuktikan dengan hadis Abdullah Al-Jadali berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhu tentang akhlak Rasulullah SAW. Lalu ia menjawab, beliau bukanlah orang yang keji dalam perkataan ataupun perbuatan. Suka kekejian, suka berteriak di pasar-pasar atau membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan orang yang suka memaafkan." Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah pernah dilempari batu ketika melakukan dakwah. Beliau pergi ke Taif untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang diterima Rasulullah adalah cemoohan dan lemparan batu. Saat itu beliau ditemani Zaid bin Haritsah. Di saat-saat sulit seperti itu, datanglah malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah telah mendengar apa yang dikatakan kaummu kepadamu dan penolakan mereka kepadamu.
Dan Allah juga telah mengutus kepada malaikat penjaga gunung untuk melakukan apa saja yang engkau kehendaki. Maka malaikat penjaga gunung pun berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Muhammad, kalau engkau berkenaan, aku akan menimpakan Al-Akbasain, dua gunung besar yang ada di Mekah, yaitu Gunung Abu Qubais dan Gunung Al-Ahmar kepada mereka." Namun reaksi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebaliknya. Beliau tak ingin hal yang ditawarkan malaikat penjaga gunung itu terjadi. Beliau bersabda, "Tidak, bahkan aku berharap agar Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun juga." Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, sungguh mulia akhlak Rasulullah SAW. Betapa beruntung kita sebagai umat Islam menjadi umatnya. Betapa besar kasih sayang yang dimiliki Rasulullah kepada umatnya. Memaafkan ternyata adalah perintah Allah. Rasulullah disuruh memaafkan orang-orang musyrik atas tindakan orang-orang tersebut yang menyakiti dan mendustakan beliau karena Allah menyukai hambanya yang berbuat kebajikan dan memaafkan. Hal ini terdapat dalam Al-Quran. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surah Asy-Syura ayat 43. Sifat pemaaf adalah sifat orang yang memiliki jiwa yang besar. Pemaaf adalah sifat yang terpuji dan disifatkan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Amalan ini adalah amalan yang secara khusus terdapat dalam Al-Quran. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surah Al-Imran ayat 133 hingga 134. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjadi yang pemaaf. Memberi maaf tak menunjukkan seseorang menjadi lemah karena tak mampu membalas. Memaafkan padahal mampu membalas merupakan sebuah kemuliaan, karena kita belajar dari sifat Allah, yaitu yang maha memaafkan dan maha berkuasa. Salah satu ganjaran bagi orang yang memaafkan adalah dihadiahkannya surga. Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda dalam hadis Ibnu Abbas, "Kelak pada hari kiamat ada pemanggil yang menyeru, di manakah orang-orang yang memaafkan orang lain? Kemarilah kepada Rabb kalian dan ambillah pahala kalian. Dan wajib bagi setiap muslim bila suka memaafkan, maka Allah masukkan dia ke dalam surganya." Masya Allah, semoga kita mampu meneladani perilaku Rasulullah yang pemaaf sehingga mendapat balasan surga. Nah, sahabat beriman, itulah manusia yang lebih buruk dari Fir'aun dan Iblis. Mereka adalah orang-orang yang tak mau memaafkan kesalahan orang lain, padahal Allah memiliki sifat pemaaf. Begitu juga Rasulullah sudah memberikan keteladanan perihal memaafkan kesalahan orang lain. Lalu pantaskah kita sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah berlaku egois dengan tak memaafkan? Walaupun berat, ganjaran bagi si pemaaf adalah surga. Hal itu sesuai hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang ingin dibangunkan baginya bangunan di surga, hendaknya ia memaafkan orang yang menzaliminya, memberi orang yang bakhil padanya, dan menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskannya. Hadis riwayat Tabrani. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.